Hari ini mau panen terong asam tapi gagal. Hai teman-teman, seperti biasa balik lagi di kegiatan kehidupan Kak Delti di kampung. Oke, baiklah teman-teman, ceritanya hari ini Kak Delti itu mau ke ladang. Kak Delti mau panen sayuran, udah lama kita nggak nyari sayur. Nah, videonya ini tadi Kak Delti tag di jam 9 pagi. Makanya ini tuh udah cetar membahana. Kali ini tuh Kak Delti mau ke ladangnya ibu ya teman-teman, bukan ke ladangnya Kak Nel. Dan ini juga kali pertama Kak Delti itu mau ke ladangnya ibu cari sayuran. Soalnya kata mereka Mbak, di ladang ibu itu banyak terong teman-teman, makanya Kak Delti mau cari. Nah, pas nyampe di sini ternyata banyak yang pada panen teman-teman. Ini tuh ada mereka Mbak, mereka Dedek Tasya. Jadi Kak Delti ada temannya yang awalnya Kak Delti sendirian, nyampe sini ternyata rame, geng. Oh iya, Kak Delti juga udah lama nggak ikut mereka panen. Kalau dulu-dulu sering sekali Kak Delti bikin konten panen sama mereka Mbak, tapi untuk sekarang udah nggak ada lagi. Kalau penonton lama Kak Delti pasti tahu kalau dulu Kak Delti sering banget bikin konten di sini, dan biasanya sehabis kita panen itu tuh kita cari pakis. Setelah cari pakis, kita biasanya itu makan bareng kayak gitu loh teman-teman. Nah, ini tadi kata Dedek Tasya, mereka itu dapat ular ripung ya teman-teman, dimasukin ke dalam karung. Ceritanya Kak Delti pengen buka karungnya, ternyata katanya ularnya itu masih hidup, jadi nggak beranilah buat buka-buka. Dan untuk sawitnya yang udah selesai dipanen ini teman-teman, jadi kata Mbak baru beberapa aja, jadi masih banyak yang belum diangkutin. Itu si Mbak di ujung sana lagi mau ngangkutin buah sawitnya, sedangkan di sini Kak Delti lagi dengar curhatan Dedek Tasya sama bocil yang satunya. Ini mereka berdua itu ngajakin Kak Nel buat cari pakis teman-teman, tapi Kak Nel lagi nggak kepengen makan pakis, jadi Kak Nel suruh aja mereka berdua yang cari. Oke lah kalau gitu, ini Kak Nel mau lanjut aja turun ke bawah, mau ke ladangnya ibu. Ladang ibu itu berdekatan sama kebun sawit yang lagi dipanen sama mereka Mbak ya teman-teman, jadi ini tuh nggak terlalu jauh. Nah, singkat aja ini Kak Nel udah nyampe di ladangnya ibu ya teman-teman. Nih udah kelihatan aja pokok-pokok terong asamnya. Tapi di sini Kak Nel malah salpok terong asamnya itu tinggal yang muda-mudanya aja lagi. Sedangkan untuk yang tua-tua atau yang kuning-kuningnya itu udah pada nggak ada. Terus ini tuh Kak Nel ada nemu satu pohon terong asam yang warna buahnya itu tuh putih mulus. Ini juga nggak Kak Delti ambil, soalnya buah terong asamnya itu tuh masih muda. Kak Delti itu mau cari yang udah tua-tua gitu teman-teman, soalnya pengen Kak Delti masak dicampur sama ikan patin. Mantap. Ini lanjut aja Kak Delti mau turun ke bawah lagi, siapa tahu dapat yang udah mateng-mateng gitu ya teman-teman. Mak, ini kita ngegok tarung asam. Udah mau maaf? Mae? Oh, ternyata di sana ada mama guys. Oh, ngegok tarung. Nah, pantesan aja dari tadi kita itu nggak nemu terong asam yang udah tua atau yang udah matang ya teman-teman. Tinggal sisa yang muda-muda aja, ternyata udah dipanen sama ibu. Ibu tuh ada di bawah sana. Jadi Kak Delti mau turun ke bawah sana sekalian mau ngeliatin ini buah terong asam yang masih muda-muda ya teman-teman. Seperti yang Kak Delti bilang tadi, kalau terong asam yang tua-tua itu udah habis dipanen sama ibu. Dan sedikit penjelasan, sebenarnya untuk terong asam yang masih muda-muda ini juga bisa diambil atau bisa juga kita sayur. Cuma menurut Kak Delti lebih enak terong asam yang udah tua, rasanya itu ada asam-asamnya. Sedangkan untuk terong asam yang muda-muda itu agak ada sedikit pahitnya gitu, tapi pahitnya nggak terlalu ya teman-teman. Nah, ini dia si ibu yang panen terong asam, udah dapat banyak dia teman-teman. Katanya untuk terong asamnya ini tuh sengaja dipanenin, soalnya katanya mau dijual. Kata ibu kemarin itu terong asamnya itu banyak banget yang udah kuning-kuning, ternyata katanya udah dicari sama orang. Hanya sekalian aja kata ibu ini tadi langsung dipanen aja semuanya terong asamnya, walaupun belum pada kuning semua. Nah, karena dari atas tadi Kak Delti belum dapat terong asam yang udah kuning-kuning, jadi ini Kak Delti minta sama ibu, minta beberapa buah aja, soalnya nanti mau Kak Delti masak dicampur sama ikan, terus dibikin sambal juga sedap teman-teman. Apalagi dibikin sambal bakaran gitu. Ulala, mantap sekali. Nah, karena ini tadi ibu udah selesai panen terong asamnya, jadi katanya dia mau ke pondoknya. Pondoknya ada di ujung sana teman-teman, jadi harus jalan dulu. Dan kalau Kak Delti belum pulang ya, Kak Delti di sini masih mau keliling-keliling ladang lagi, mau cari sayuran. Kata ibu tadi ada beberapa sayuran yang belum diambil. Seperti yang Kak Delti ambil ini tuh ada bunga daun labu kuning. Terus di bagian sini juga ada cabenya. Mantap. Kalau tahun lalu ladangnya ibu itu udah nggak ada cabe, tahun ini ada lagi, geng. Tuh tadi ini tuh udah dipanen sama ibu, tapi ada beberapa biji yang nggak kelihatan udah mateng-mateng. Lanjut aja mau Kak Delti ambil, daripada nanti nggak diambil dia busuk. Mending Kak Nel ambil aja walaupun cuma beberapa biji. Dan untuk buah cabenya ini tuh gede-gede ya teman-teman. Apa nama cabenya yang besar-besar kayak gini Kak Delti nggak tahu. Terus ini Kak Delti mau ngambil lagi, ada daun labu kuning. Kalau di ladangnya ibu daun labu kuningnya ini tuh masih bagus ya teman-teman, walaupun nggak terlalu bagus.
bagus. Soalnya kan udah tanaman beberapa bulan yang lalu, jadi ini tuh yang tumbuh tunas-tunasnya aja. Terus di bagian sini Kak Neti juga dapat ini tuh sayuran apa ya Kak Neti, lupa, daun sintrong. Ya, ini daun sintrong banyak sekali di ladangnya ibu, dan di tempat Kak Neti itu ada 2 jenis daun sintrong. Ada daunnya yang lebar-lebar dan ada daunnya juga yang panjang-panjang nih. Kalau yang ini daun sintrong kesukaannya Kak Nel, lebih sering masak daun sintrong yang ini ya teman-teman. Kalau yang lebar-lebar itu Kak Nel nggak terlalu suka. Kalau di kampung Kak Nel daun sintrong itu namanya daun kacapo, sedap teman-teman. Kak Nel suka, tapi udah jarang dah sekarang makannya karena Kak Nel itu kalau makan sayuran itu kalau udah kepengen. Kalau nggak kepengen ya nggak ngambil dan nggak makan ya teman-teman. Ini juga Kak Nel mau ngambil daun katu. Di ladang ini tuh ada beberapa pohon ditanam sama ibu. Ini juga baru habis dipetikin, tinggal pucuk-pucuk mudanya aja. Terus ini mau Kak Nel ambil. Mumpung ada ya teman-teman, Kak Nel juga udah lama sekali nggak masak daun ini atau sayuran ini. Nah Kak Nel itu salpok sama satu pohon terong asam. Di sini masih ada satu buah yang warnanya kuning. Kayaknya ini tadi nggak keliat sama ibu, makanya nggak diambilin. Jadi ini mau Kak Nel ambil juga. Lanjut, ini tuh ada terong asam yang masih muda. Kak Nel tergoda, jadi mau Kak Nel petikin juga teman-teman. Jadi kalau yang muda-muda kayak gini, kalau nggak dimasak pakai daun ubi tumbuk, ditumis juga enak, dicampur pakai terasi gitu. Lala mantu. Nah singkat aja, ini tadi Kak Neti udah selesai ngambil sayurannya karena udah panas banget teman-teman. Jadi ini Kak Neti istirahat di bawah pohon sawit. Sekalian aja di sini kadang ngeluarin hasil petikan kita, walaupun nggak terlalu banyak tapi alhamdulillah. Nah, kalian juga tahu kalau kadang itu pejuang sayur gratis, jadi udah dapat yang ini aja udah senangnya minta ampun. Terus ini juga ada keponakan Kak Nel yang baru habis selesai panen. Jadi di sini kita mau istirahat berdua. Dem banget teman-teman istirahat di bawah pohon sawit. Oke lah, untuk video Kak Nel sampai di sini.